Halo Skorer, berjumpa lagi dengan kami di Skor Bincang. Kali ini kami akan berbincang-bincang dengan salah satu pengurus klub, juga Bapak AS Sukawijaya atau yang lebih dikenal dengan Bapak Yoyo Sukawi, yaitu CEO PSIS Semarang dan juga salah satu anggota Esko PSSI. Kebetulan beliau sudah ikut hadir bergabung bersama kita lewat conference via Zoom kali ini, karena seperti kita ketahui sekarang masih dalam kondisi physical distancing dan juga social distancing. Akhirnya kita ikuti anjuran pemerintah mencoba melakukan bincang-bincang kali ini melalui via Zoom. Apa kabar Pak Yoyo? Kabar baik, sehat, alhamdulillah. Terima kasih, Mas. Terima kasih Pak Yoyo sudah bergabung bersama kami dalam bincang-bincang skor kali ini. Kali ini kita ingin membahas berbagai isu ya terkait sepak bola nasional yang sekarang mungkin kemarin kita sudah coba berbincang-bincang juga dengan dari APPI, dari sisi pemain, tapi sekarang kita ingin mencoba berbincang-bincang dengan pihak klub ya. Pak Yoyo sendiri kan memang mengurusi klub ya. Sejauh ini mungkin Pak Yoyo sendiri sudah merasakan dampak sebesar apakah bagi klub ya Pak Yoyo dengan dihentikannya sementara kompetisi akibat wabah corona ini? Mungkin bisa di-share ke kita. Ya Mas. Jadi sebenarnya efeknya bukan cuma kita, pemilik klub, tapi seluruh elemen masyarakat, semua bidang usaha itu kena imbasnya. Kalau di sepak bola, sudah mulai pertengahan Maret kemarin, semuanya nggak bisa berkegiatan. Padahal sepak bola itu semuanya mulai dari pendapatan atau income sampai pengeluaran itu berbanding lurus dengan kegiatan. Sehingga kalau kita nggak ada kegiatan sama sekali, tentu saja pendapatan juga nggak masuk sama sekali. Kita nggak bisa jual tiket, kita nggak bisa jual jersey karena toko harus tutup, kita juga nggak bisa jual ke sponsor. Sponsor semua pasti hold, nggak mungkin itu sponsor ada yang bisa berjalan. Nah, ini cukup memberatkan bagi klub. Walaupun saya yakin di Liga Indonesia, sebagian besar klub sudah mengantisipasi dan mungkin sudah memiliki kiat-kiat untuk mencoba bertahan di dalam situasi seperti ini. Cuman nggak bisa dipungkiri, sama sekali nggak ada uang masuk gitu. Jadi yang ada uang keluar terus. Saya yakin semua perusahaan sama terjadi sama. Mungkin kemarin kan di tengah keresahan yang terjadi akhirnya ada inisiatif ya klub 10 klub lah melakukan rapat virtual. Sebenarnya itu bisa diceritakan nggak sih ceritanya seperti apa hingga akhirnya cuma 10 klub, kenapa nggak 18 klub gitu Pak Yoyo? Mungkin Pak Yoyo ikut serta dalam rapat tersebut. Kalau kemarin rapat virtual itu dilakukan oleh, setahu saya, 10 atau lebih klub Liga 1. Dilakukan oleh para manajer tim. Jadi saya nggak ikut kegiatan itu. PSIS diwakili oleh Pak Lilu, general manajernya, dan di situ menghasilkan beberapa semacam kesepakatan bersama supaya kita bisa memberi masukan saran kepada PSSI terkait situasi yang berkembang selama ini. Karena pada saat itu hampir semua, mulai dari pemerintah, PSSI, juga pihak keamanan, semuanya memberikan status quo. Status quo itu status tengah-tengah. Belum ada kejelasan apakah kita ini libur atau tetap latihan, lalu kompetisi berjalan atau tidak, sementara istirahat atau nanti bermain lagi, itu masih belum ada kejelasan sama sekali. Lalu terkait tentang status hukum kompetisi juga seperti apa, belum ada sama sekali. Sehingga kami dari klub-klub itu meminta kejelasan kepada PSSI dan juga operator. Ini bagaimana statusnya? Karena pemerintah sudah memberikan status tanggap darurat nasional pada saat itu hingga 29 Mei. Sementara jadwal yang masih ada di PSSI adalah kalau nggak salah tanggal 3 April harus kick off lagi waktu itu. Nah, ini terjadi kerancuan karena di daerah-daerah hampir semua kepala daerah sudah melarang semua kegiatan berkumpul lebih dari 30 orang.
kita Ya. melakukan latihan tertutup saja, itu sebenarnya nggak boleh. Nah, ini kita minta kejelasan. Jadi kita bingung juga. Kita mau nyiapin tim tanggal 3 kick off, tapi latihan aja nggak boleh. Latihan tertutup. Lalu kalau latihan dipisah, masa sepak bola timnya cuma 5-5, kan futsal namanya kan ya, dengan sepak bola Iya. gitu. Jadi berkaca dari itu, semua manajer itu saling berkeluh kesah, lalu mereka ada sebuah kesepakatan, saya kurang memahami, tapi surat itu dikirimkan ke PSSI dan ke PT Liga. Gitu Mas ceritanya. Oke. Oke, Pak Yoyo, ini kan terkait dengan PSIS sendiri ya. Pemain saat ini diliburkannya sudah diberitahukan sampai kapan, Pak Yoyo, dengan adanya keputusan yang terbaru kan tanggal 1 Juni atau seperti apa dari PSIS sendiri, Pak Yoyo? Iya. Awal sebelum diputuskannya atau sebelum keluarnya surat dari PSSI terkait liburnya kompetisi, kita sebenarnya masih melakukan latihan tertutup dengan kita antisipasi berupa memberikan suplemen tambahan kepada pemain, memberikan tes kesehatan, kita beri vaksinasi influenza, vaksinasi hepatitis untuk memperkuat imun dari para pemain. Setelah itu muncul surat perintah untuk istirahat total, baik dari Gubernur Jawa Tengah, Kota Semarang, Wali Kota, dan juga pemerintah. Akhirnya PSSI mengeluarkan surat juga, itu baru kita liburkan secara penuh. Sementara kita liburkan 2 minggu, hingga awal April rencana. Namun mendekati ini, sepertinya libur kita nanti akan kita perpanjang. Kita perpanjang sampai bulan awal Juni lah, awal Juni. Kalau lihat pengumuman PSSI yang surat keputusan itu kan rencana kick off lagi 1 Juli kan yaitu. Nah, berarti idealnya kita latihan lagi awal Juni. Sekarang semuanya libur total, semua di rumah. Oh, sekarang libur total, pemain asing balik ke negara atau tetap di sini? Sebenarnya pemain asing ini pada pengen pulang. Tapi sebagian besar pemain kita kan dari Amerika Latin gitu, Mas. Itu mereka kesulitan pulang karena tidak ada penerbangan langsung dari Indonesia ke Brasil atau dari Indonesia ke Chile. Sebagian besar transit di Eropa, transit di Abu Dhabi, transit di Arab. Itu mereka khawatir karena kalau transit biasanya nanti akan dikarantina dulu kan. Dikarantina. Khawatirnya nggak bisa terbang lagi, malah nggak bisa pulang. Akhirnya diambil keputusan, pemain kita ini semuanya tinggal stay di Semarang, masih menempati rumah yang kita sewakan, semuanya mereka lockdown lah di Semarang ini, di bawah pengawasan manajemen PSIS. Pak ya, terkait dengan yang ada sekarang ya, dari PSIS sendiri langkahnya seperti apa dengan keputusan PSSI? Kemarin kan sudah ada keputusan terkait dengan gaji pemain segala macam, Pak Yoyo. Apakah sudah dikomunikasikan juga dengan para pemain PSIS, Pak Yoyo, terkait yang sudah? Iya, Mas. Dengan terbitnya surat keputusan dari PSSI itu, PSIS intinya kita pasti melaksanakan. Cuma kita melaksanakannya itu tentu saja kita sesuaikan dengan kontrak kerja yang sudah kita lakukan dengan pemain dan juga ofisial. Jadi di situ disampaikan bahwa klub dapat melakukan komunikasi ulang untuk perubahan kontrak untuk memberikan maksimal gaji 25%. Kita laksanakan itu, kita akan rubah kontrak dan kita akan tawarkan kepada pemain. Tapi sebenarnya kalau saya melihat yang ada di luar ini kan terjadi pro dan kontra itu. Pro dan kontra. Sebenarnya yang menjadi pro dan kontra itu menurut saya nggak tepat. Karena begini, sebenarnya yang dilakukan oleh klub dan yang dilakukan oleh PSSI itu memberikan jaminan bahwa gaji diberikan 25%. Itu adalah sifatnya untuk melindungi pemain dan klub. Tidak terjadi pemutusan kontrak secara masif di Liga Indonesia. Karena sekarang status Liga Indonesia masih pending. Jadi bukan dihentikan. Sementara pending ini jangan sampai klub sama sekali nggak kasih gaji.
Jadi minimal harus kasih gaji maksimal 25%. Nah, pertanyaannya, kan banyak orang bilang, tapi nggak main, itu nggak hilang, nggak mungkin hilang. Pada saat sekarang liga ini trending, klub hanya mampu memberikan 25%. Isi negara itu mereka seperti sedia kala. Lalu bagaimana kekurangan 75% itu kan pertanyaannya. Itu pasti akan diperhitungkan nanti pada saat kompetisi berjalan. Nggak mungkin itu hilang. Gitu. Cuma pada saat ini, pada saat nggak hilang, ada main. Ini kan objek pekerjaannya kan nggak ada. Gitu. Jadi pemain kontrak dengan klub itu adalah kontrak mengikuti Liga Indonesia 2020 atau Liga 1 2020. Sementara liganya nggak ada, berarti kontraknya kan nggak ada. Gitu. Sementara dia juga di rumah, diistirahatkan. Nah, makanya kami berusaha memberi kompensasi 25% itu supaya cukup, minimal cukup untuk selama ini lockdown atau vakum atau pending, pemain itu masih cukup untuk belanja, untuk makan, untuk kebutuhan sehari-hari lah. Tapi kalau untuk beli mobil, beli rumah, ya nggak cukup. Begitu, kira-kira begitu. Sebenarnya begitu. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan sebenarnya. Jadi intinya kemarin itu penekanannya adalah sebenarnya klub dan PSSI ini juga ingin melindungi pemain dengan sistem yang 25% ini agar pemain tetap mendapatkan pendapatan, tapi memang tidak seperti ketika dalam kondisi kompetisi normal begitu. Betul. Iya, dan ini juga Pak Yo, kemarin juga sempat ada yang mempertanyakan juga dari pihak pemainnya, gimana? Itu kan kalau yang gajinya mungkin sekitar 20 juta dipotong 25%, 10 juta per bulan dipotong 25%, tapi bagaimana dengan yang mungkin 5 juta atau yang gajinya cuma 3 juta di Liga 2 mungkin Pak Yo? Apakah sudah ada? Ya, itu gimana? Ya. Apakah ada antisipasi lain mungkin sudah ada pembahasan soal itu? Ya, karena begini Mas, itu orang berpendapat sepotong-sepotong. Sebetulnya kalau orang itu berpendapat berpikir secara utuh, tidak mungkin mereka itu akan berpikir takut, aduh gaji saya 5 juta misal, 5 juta, 25%-nya berarti tinggal 1 juta kan, 1 juta seperempat gitu. Ya, betul. Nah, itu kalau dilakukan 1 juta seperempat, berarti klub sudah melanggar undang-undang tentang kepegawaian. Karena minimal gaji yang diberikan adalah upah minimum rata-rata. Ya, betul. Sehingga kalau 5 juta, nggak mungkin dipotong jadi cuma tinggal 1 juta. Minimalnya itu pasti akan UMR. Nah, upah minimum rata-rata ini yang mikir, yang berhitung, itu sudah orang ribuan. Sudah ada yang survei, sudah ada yang berhitung begini. Jadi contohnya di Semarang. Di Semarang itu UMR-nya 2,7 juta. Jadi pemain kita, nggak ada yang gajinya dipotong jadi habis di bawah 2,7 juta. Minimalnya tetap ada batas bawahnya 2,7 juta. Ini batas minimum kemampuan hidup di Semarang. Gitu. Jadi nggak ada masalah juga sebenarnya. Jadi karena kan kemarin kan di keputusan yang PSSI itu kan tidak tersampaikan itu, kesannya jadi mungkin yang dibaca pemain agak digeneralisir ini Pak Yoyo. Makanya mungkin ada omongan seperti itu. Jadi ada batas minimum juga sebenarnya yang sudah dibahas ya pada ketika itu. Itu otomatis Mas, karena semua klub, semua perusahaan itu pasti tunduk pada undang-undang, tunduk pada peraturan pemerintah daerahnya. Di dalam undang-undang dan peraturan daerah itu ada di Kota Semarang tuh batas minimum gajinya 2,7. Nggak boleh kita ngasih di bawah itu. Apalagi Pak Gubernur Sumatera Utara, Pak Edi Rahmayadi bilang, nggak ada yang boleh di PHK. Gitu. Bolehnya disesuaikan gajinya, UMR. Begitu. Kira-kira begitu. Nah, ini memang belum dibahas secara teknis, secara detail. Orang sudah emosional dulu. Aduh, duitku nih dipotong nih, klubnya nggak. Sebenarnya kalau kita berpikir, klub sekarang itu malah justru nol pendapatannya. Sementara pengeluaran kita tetap, makanya kita kurangi bebannya. Begitu, supaya klub ini juga tetap bisa berjalan. Kalau dipaksakan, nggak sampai 2 bulan klub ini habis udah. Lalu semuanya pilot,
malah semuanya nggak dapat apa-apa begitu maksudnya. Berarti memang nanti sebenarnya mau ada pembahasan lagi kah Pak Yoyo atau memang akan tertulis di keputusan lagi atau gimana soal ini? Soal Mas, ini yang ya kalau ditanyakan terkait pembahasan itu otomatis sebenarnya. Otomatis saya selaku klub PSIS dengan turunnya surat dari PSSI ini, saya akan menyikapi surat ini berupa dengan komunikasi dengan pemain. Contoh nih, pemain A, gajimu DP sekian, gaji sekian, sekian, sekian. Ini ada aturan dari PSSI atau ada surat perintah di sini. Bagaimana nih? Oke bos, saya sepakat. Nah, kan sudah sepakat, itu pun harus dicantumkan di dalam kontrak baru atau kontrak penyesuaian. Nggak bisa langsung dilakukan, gaji cuma dapat 25%. Nah, payung hukumnya apa? Cuman SK dari PSSI? Nggak bisa. Payung hukumnya adalah kerjasama kontrak yang sudah dilakukan harus direvisi, harus dirubah atas kesepakatan bersama. Setelah sepakat, harus ditandatangani bareng-bareng. Pertanyaannya, bagaimana bagi pemain-pemain yang nggak sepakat? Kan begitu. Nggak mau nih, aku nggak mau dipotong bos, pokoknya tetap utuh. Begitu. Klub juga, aku nggak punya duit, nggak bisa bayar nih. Ya udah, ayo kita bawa ke FIFA. Ayo kita bawa ke PSSI. Itu ada semua tahapannya, aturannya. Itu nggak perlu ditakutkan, itu sudah ada. Kalau mau protes, lapor APPI, bisa APPI nanti memfasilitasi ke NDRC bisa naik lagi ke FIFA. Kalau setelah itu klub dianggap salah, klub dihukum oleh FIFA, itu semuanya aturannya sudah ada dan itu cukup panjang sekali mekanismenya. Makanya sebelum melakukan ke sana, itu tetap harus komunikasi. Kalau nanti sudah sepakat, oke, pasti seperti PSIS ini, kita akan ada penyesuaian kontrak baru. Kontraknya disesuaikan, tanda tangan lagi. Dan saya pastikan sebenarnya, bukan berarti dipotong tadi itu hilang duitnya. Enggak. Kalau kompetisinya di jalan lagi, pasti dihitung. Nggak mungkin itu hilang. Gitu. Beda situasi. Nggak mungkin hilang. Jadi contoh. Bulan Maret sampai Juni nih, dipotong 25%. Berarti ada 75% kali 4 bulan. Terus bulan Juni, ya kan kick off lagi. Ya kan klub masih utang 75% kali 4 bulan. Pasti dihitung lagi karena nanti begitu selesai kompetisi, itu akan dihitung kontraknya berapa. Oh, kontrak pemain ini 1 miliar, yang dibayar baru 700 juta. Yang 300 juta di mana? Oh, karena kemarin belum dibayar karena klub cuma mampu bayar 25%. Ini harus dibayar. Oh gitu, jadi bisa diakumulasikan nanti di akhir musim ya Pak Yoyo, seperti itu. Iya, kalau liga berjalan. Atau saya sampaikan objek kerjasamanya ada. Begitu. Jangan kita bicara objek kerjasamanya nggak ada, tapi kita minta sesuatu yang nggak ada. Itu nggak bisa. Iya. Gitu. Jadi kalau ini hanya pending, ya nggak ada pending, jalan lagi, pasti dihitung lagi. Tenang aja, nggak ada masalah. Gitu. Pak Yoyo, dalam situasi seperti ini, PSIS berarti nol pendapatan sama sekali, atau ada nggak mungkin komitmen dengan sponsor gitu di tengah seperti ini, mungkin setengah-setengah dulu lah, seenggaknya ada pemasukan sedikit-sedikit itu Pak Yoyo. Jadi kalau kita dengan sponsor belum bicara sampai sejauh itu ya, tapi sebagian besar sponsor kami semuanya masih mendukung dengan baik, walaupun secara finansial stop gitu. Tapi dukungan komunikasi masih berjalan terus. Tapi kemarin sebelum terjadi epidemi corona ini semuanya lancar. Nah, kita juga sebenarnya semua klub sama pasti sudah memiliki planning. Karena kemarin begitu di Cina sudah meledak corona itu, kita sudah memiliki planning. Kita sudah siapkan keuangan semuanya untuk supaya finish nanti di bulan Desember. Kita sekarang sudah ada penyesuaian saja sebenarnya. Ini pada saat pending, kita berhemat, tingkatkan ketertinggalan. Begitu nanti kick off lagi, kita langsung gas lagi. Itu sudah kita hitung. Nah, yang jadi masalah yang kita minta kepada pemain dan official, supaya pada saat pending, sama-sama tahu lah. Kita nggak ada pemasukan, kita tahu down semua. Nanti begitu jalan, kita naik lagi sama-sama. Itu saja yang kita minta. Dan tadi pertanyaan sponsor bagaimana? Memang betul Mas. Sudah
satu bulan inilah, satu bulan ini pemasukan nol. Jadi gitu, bener-bener nggak ada pemasukan sama sekali. Bahkan subsidi dari PT Liga, PSSI sampai sekarang itu juga PT Liga belum bisa jawab itu bagaimana itu kelanjutannya. Minimal kita dapat kompensasi. Minimal kalau tadi kita beri kompensasi gaji 25%. Ya kita dibantu lah sama PT Liga sama-sama 25%. Itu belum ada omongan kayak gitu. Nol. Sementara padahal saya pengurus PSSI. Saya sendiri nggak bisa jamin ini kamu kasih berapa. Tapi kalau yang subsidi dari PT Liga itu terminnya belum berjalan ya Pak? Atau sudah ada yang dikasih ke klub? Baru dapat sekali kan kick off sekali, kita baru dapat sekali. Setelah itu bulan 2 langsung stop ini belum ada kabar. Kita mau dapat bantuan atau dapat subsidi atau penyesuaian, itu sama sekali belum dibahas. Kita sudah ajukan termasuk tadi, makanya banyak klub sebenarnya tidak hanya membahas hasil meetingnya itu tidak hanya membahas masalah pemotongan gaji pemain, tapi kita juga bahas masalah subsidi ini bagaimana, lalu nanti setelah stop ini bagaimana, lalu kalau nanti berjalan di Juni, Timnas bagaimana, itu semua kita bahas juga di meeting itu. Jadi sebagian besar itu mungkin tidak terungkap, yang cukup ramai hanya masalah pemotongan gaji itu. Iya, kayak kompetisi kalau mulai awal Juli, selesai kapan kemarin? Selesai kompetisi tetap harus Desember. Oke, padat sekali dong berarti. Padat sekali. Nggak bisa geser. Jadi begitu. Kalau kita geser, repot nanti semuanya. Makanya nanti kalau kita kompetisi mulai Juli lagi, itu jadwal akan lebih kejam daripada tahun lalu. Bisa jadi kita tiap 3 hari sekali main ini, bisa jadi. Wow. Ya, berat. Ini tapi sudah apa namanya? Maksudnya sudah diterima oleh klub ya, konsekuensinya nanti padatnya begitu padat. Ya. Kalau klub sih sebenarnya yang utama itu bagaimana kompetisi tetap harus berjalan. Dengan skema seperti apa, padat, nggak padat, itu semuanya dinamika ya Mas ya. Jadi kita sebenarnya siap, semuanya rata-rata siap. Cuman biasanya di tengah perjalanan banyak yang ngomel, banyak yang curhat, itu wajar lah, biasa. Apalagi kalau kalah ya kan, waduh kadang-kadang itu jadwal nggak bener ya, biasa. Iya. Oke. Baik, Pak Yoyo, terima kasih banyak buat waktunya mau bincang-bincang sama Skor kali ini. Terima kasih banyak. Semoga permasalahan ini bisa cepat selesai dan semuanya bisa kembali normal ya Pak Yoyo. Amin. Terima kasih, Mas. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Yoyo. Dan Skoda, demikian bincang-bincang kami dengan Bapak Yoyo Sukawi, CEO PSIS Pasti kita berharap semoga situasi yang ada sekarang bisa cepat pulih sehingga sepak bola Indonesia bisa bergeliat lagi, bisa bergairah lagi dan akhirnya memberikan hiburan lagi kepada masyarakat. Terima kasih sekali lagi, sampai jumpa lagi di bincang-bincang Skor selanjutnya. Saya Rai Satnan, pamit.